Anak ini diam-diam menelan ikat rambut milik gadis di depannya. Detik berikutnya, gadis itu terseret dan masuk ke dalam dunia mentalnya. Yang mengejutkan, segala hal yang ia lakukan terhadap gadis itu di dalam ruangan imajinasi tersebut ternyata benar-benar terasa oleh gadis itu di dunia nyata. Saat itulah anak laki-laki itu menyadari bahwa jika dia memakan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, maka dia bisa menarik orang itu ke dalam dunia imajinasinya. Malam itu, saat dia pulang naik sepeda, sekelompok pembuli yang dipimpin oleh berandalan kelas mengejarnya naik mobil. Awalnya mereka hanya ingin menakutinya, tetapi sang supir kehilangan kendali hingga mobil itu menabrak anak tersebut, menjatuhkannya ke tanah lalu menabraknya sekali lagi. Mereka mengira anak itu sudah mati, tetapi ketika mereka bergerak mendekat, bukan si anak yang tergeletak tak bernyawa, melainkan teman mereka sendiri yang tersandar di pengemudi. Entah bagaimana, luka yang seharusnya diterima oleh anak itu justru berbalik mengenai pelakunya. Anak itu keluar dari reruntuhan tanpa cedera. Para pembuli lainnya ketakutan dan langsung melarikan diri. Pada keesokan harinya, 3 orang pembuli berkumpul diam-diam dan menyalahkan anak itu atas kematian teman mereka. Mereka merencanakan balas dendam, tetapi kali ini target mereka adalah ibunya. Saat anak itu tidak di rumah, mereka mengikat rantai ke pondasi rumahnya, lalu menariknya menggunakan mobil hingga bangunan itu tercabut dari dasarnya. Yang tidak mereka duga, saluran gas di rumah tersebut ternyata rusak. Ibunya yang terjebak di dalam tidak bisa keluar. Rumah itu pun meledak dan terbakar hebat. Saat anak itu kembali, semuanya sudah terlambat. Ia mengeluarkan tubuh ibunya yang hangus dari puing-puing, tetapi ibunya itu sudah tidak bernyawa. Setelah hancur oleh kesedihan, ia pun menguburkan ibunya. Saat di perjalanan pulang bersama seorang polisi, petugas itu mengatakan bahwa sepertinya kebakaran itu bukanlah sebuah kecelakaan. Pada saat itu juga para pembuli melintas tertawa dan mengejeknya. Sama sekali tidak takut dengan konsekuensinya, dan saat itu juga anak itu tahu bahwa merekalah yang telah membunuh ibunya. Dia segera keluar dari mobil. Dia tidak peduli lagi dengan keadilan. Yang dia tahu sekarang hanyalah balas dendam. Hari itu, ketiga pembuli pergi nongkrong di tepi danau. Anak itu menguntit mereka diam-diam. Saat mereka lengah, ia menyelinap dan mencuri pakaian salah satu dari mereka lalu memakannya. Kemudian, ia menggunakan kain itu untuk mencekik dirinya sendiri. Dari kejauhan, salah satu dari anak itu tiba-tiba tersentak dan tenggelam ke dalam air. Seolah ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mencekiknya. Anak itu mempererat lilitan kain di lehernya. Pembuli itu menggeliat lalu tiba-tiba terdiam. 2 orang yang tersisa sama sekali tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Tetapi ini baru permulaan. Anak itu tidak akan berhenti sampai semuanya membayar.